Halo guys, kembali lagi dengan saya Andres di Acicox TV. Di video kali ini saya akan bercerita tentang suatu perusahaan yaitu Onitsuka Tiger. Saya rasa nggak perlu saya jelasin lagi perusahaan apa ini ya guys ya. Saya rasa kita semua udah tahu. So tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja saya akan mulai ceritanya. So Onitsuka Tiger pada awalnya didirikan oleh pria yang bernama Kihachiro Onitsuka. Dan itu terjadi pada tahun 1949 setelah Perang Dunia Kedua ya guys ya. Nah, sebelum saya lanjutkan ceritanya, ada baiknya kita mengenal dulu siapa ini Kihachiro Onitsuka, latar belakangnya gimana ya guys ya. Kihachiro Onitsuka lahir pada tahun 1918 di Kobe, Jepang. Nah, singkat cerita, setelah Perang Dunia berakhir, sebagai orang yang selamat dari huru-hara peperangan di dunia ini, Kihachiro Onitsuka bertekad supaya masyarakat di sekitarnya bisa hidup lebih baik setelah Perang Dunia Kedua usai ya guys ya. Dia teringat pernah mendengar suatu pepatah anima sana in corpore sano, yang artinya pikiran yang sehat berdiam di dalam tubuh yang sehat. Nah, pepatah inilah yang nantinya disingkat menjadi ASICS ya guys ya. Yaitu divisi khusus untuk sport equipmentnya Onitsuka Tiger. Nah, dari pepatah tersebutlah Kihachiro Onitsuka meyakini bahwa olahraga adalah cara terbaik untuk mendidik kaum muda secara intelektual, moral, dan juga fisik. Sejak saat itulah dia memilih untuk fokus dalam membuat sepatu olahraga. Nah, disinilah awal Onitsuka Tiger kelak akan dikenal oleh seluruh dunia guys ya. Namun membuat sebuah sepatu tidaklah semudah apa yang diperkirakan Kihachiro Onitsuka. Dia benar-benar baru dalam hal membuat sepatu. Kegagalan demi kegagalan pun dialaminya. Tetapi yang kita tahu ya guys ya, orang Jepang itu tekadnya sangat luar biasa ya guys ya. Dia mencoba terus tanpa menyerah ya guys ya, siang dan malam. Dan bahkan harus berlembur dan bermalam di workshopnya itu. Nah, tibalah saatnya dia pun berhasil untuk membuat sepatu pertamanya, yaitu sepatu basket. Nah, setelah berhasil membuat sepatu basket pertamanya, dia memberikan sepatu basket tersebut kepada pelatih basket yang ada di daerahnya. Itu bertujuan supaya dia mendapatkan feedback apa yang kurang dari sepatunya. Nah, ternyata benar sekali. Dia mendapat kritikan pedas dari pelatih basket tersebut. Dan pelatih basket tersebut pun menasihati Onitsuka agar mencari tahu terlebih dahulu tentang basket sebelum membuat sepatunya. Nah, hal tersebut tidak sedikit pun merontokkan semangatnya untuk membuat sepatu ya. Bahkan dia malah tambah semangat. Dan sejak saat itu dia hampir setiap hari menonton pertandingan basket. Dan secara khususnya dia fokus pada pergerakan kaki para pemain basket ya guys ya. Dan ada satu hal yang menjadi kesimpulan Kihachiro Onitsuka dalam menonton pertandingan basket selama beberapa hari, yaitu cengkraman atau grip dari sepatu ke lantai itu sangatlah berperan penting untuk performa dari sang atlet basket ya guys ya. Nah, ide brilian pun muncul secara tidak sengaja oleh Kihachiro Onitsuka. Pada suatu malam ibunya memasak gurita ya guys ya. Dan dia pun melihat tentakel gurita yang memiliki daya cengkraman yang kuat. Dia pun langsung mengaplikasikannya ke sepatu-sepatunya. Nah, setelah dia merevisi tapak sepatunya tersebut, dia pun kembali kepada pelatih basket tersebut. Namun ternyata sepatu barunya tersebut membuat pemain basket sering tersandung dan tidak nyaman. Hal tersebut tidaklah membuatnya menyerah. Dia kembali ke workshop dan mengerjakan revisi yang selanjutnya. Nah, sampai akhirnya sepatu yang dibuat Kihachiro Onitsuka dipakai oleh tim basket daerah tersebut. Dan kebetulan sekali tim basket tersebut juara di daerahnya guys ya. Nah, Kihachiro Onitsuka pun menjadi lebih percaya diri sejak saat itu. Tetapi sayangnya pada awal karirnya tidak ada sistem distribusi yang mumpuni ya guys ya. Merek Onitsuka Tiger pun hanya dikenal oleh penduduk lokal saja ya guys ya. Nah, pada masa itu Kihachiro Onitsuka cuman bekerja seorang diri. Dia sendiri mengelilingi dari kota ke kota untuk memperkenalkan sepatunya tersebut ya guys ya. Dia bahkan kerap tidur di bangku stasiun kereta api pada malam harinya.
Sampai pada akhirnya di tahun 1953, Onitsuka Tiger bekerja sama dengan pelari maraton nomor 1 di Jepang pada masa itu, yaitu Toru Terasawa, untuk membuat sepatu lari yang nyaman dan tidak sakit di kaki ya guys ya. Nah, kegigihan dari Kihachiro Onitsuka ini pun tidak sia-sia. Di tahun 1955 sudah ada 500 toko sport yang memajang sepatu Onitsuka Tiger. Nah, sejak saat itu Onitsuka semakin berambisi untuk bekerja sama dengan pelari luar negeri supaya produknya bisa dikenal di luar negeri ya. Yaitu ABB Bikila, pelari maraton asal Ethiopia yang selama karirnya itu tidak pernah sekalipun memakai sepatu lari untuk pertandingannya guys ya. Nah, di sini Onitsuka entah bagaimana caranya dia berhasil meyakinkan si ABB Bikila ini untuk memakai sepatu di pertandingannya guys ya. Dan hasilnya ABB Bikila pun memenangkan medali emas Olimpiade di Roma tahun 1960 dan juga Tokyo, Jepang di tahun 1964. Singkat cerita, pada tahun 1966 Onitsuka Tiger merilis sepatu model Mexico 66 yang menjadi sangat terkenal di kala itu dan menjadi trademark sepatunya hingga saat ini ya guys ya. Sebenarnya sepatu tersebut dipersiapkan untuk menyambut Olimpiade pada tahun 1968 di Meksiko ya guys ya. Dan sekaligus Onitsuka Tiger menjadi official partner dari Jepang sendiri, yaitu atletnya semua memakai Onitsuka Tiger di Olimpiade Meksiko ya guys ya. Namun entah bagaimana malah booming di kalangan masyarakat Jepang ya guys ya. Tipe Mexico 66 ini sangat-sangat luar biasa booming pada saat itu. Dan di tahun itu juga Onitsuka Tiger memperkenalkan divisi olahraganya yaitu ASICS ya guys ya. ASICS sampai sekarang masih memegang divisi olahraga dari Onitsuka Tiger. Dan sebenarnya Onitsuka Tiger ini ada kaitannya dengan kelahiran Nike ya guys ya. Nanti saya akan menceritakannya di video yang lain saja guys, karena cukup ribet juga ya guys ya. Nah, saya rasa cukup sampai di sini saja guys, bagaimana awal mula Onitsuka Tiger ini berdiri ya guys ya. Akhirnya kerja keras Pak Onitsuka ini berbuah manis ya. Sepatunya menjadi sangat terkenal sampai detik ini ya guys ya. Nah, Pak Onitsuka ini wafat pada tanggal 29 September 2007. Berarti sekitar 14 tahun yang lalu ya guys ya. Di usianya yang ke-89. Rest in peace Pak Onitsuka. Respect. Pokoknya Anda yang di luar sana yang mau sukses, jangan pernah menyerah, kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, saya mohon undur diri dulu guys. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda ya guys ya. Jangan lupa juga untuk tetap dukung channel ini dengan subscribe, like, dan juga share ke teman-teman guys. Sampai berjumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Bye-bye.